Soal yang pertama, hasil dari min 25 dikali dalam kurung 8 ditambah min 9 dibagi dalam kurung 2 min 7 adalah titik-titik. Untuk mengerjakan soal ini, kita selesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Berarti 8 ditambah min 9 ini sama dengan min 1. Kemudian 2 dikurangi 7 ini sama dengan min 5. Kemudian karena kali dengan bagi, kita urutkan dari kiri. Min 25 dikali min 1 sama dengan positif 25 dibagi min 5, hasilnya sama dengan min 5. Jadi jawabannya adalah A. Soal yang kedua, suhu di kulkas penyimpanan minuman 16 derajat Celcius dan suhu kulkas penyimpanan daging 25 derajat Celcius lebih rendah dari penyimpanan minuman. Pertanyaannya, suhu tempat penyimpanan daging adalah titik-titik. Jika digambar dalam diagram garis seperti ini, misal di sini adalah 16 derajat Celcius adalah suhu penyimpanan minuman. Karena suhu penyimpanan daging 25 derajat lebih rendah, berarti ke kiri ini 25 derajat Celcius. Karena lebih rendah berarti min 25 derajat Celcius. Jadi di sini tempat penyimpanan daging suhunya adalah 16 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius, isinya adalah min 9 derajat Celcius. Jadi di sini suhu kulkas penyimpanan daging adalah min 9 derajat Celcius. Jawabannya adalah D. Soal yang ketiga, urutan pecahan berikut dari yang terbesar adalah titik-titik. Langkah tercepat untuk mengurutkan pecahan adalah dengan mengubah menjadi bentuk desimal. Kita rubah satu persatu. 3/5 kita rubah menjadi desimal adalah 0,6. Kemudian 3/4 kita rubah menjadi desimal, maka menjadi 0,75. Kemudian 5/7 kita rubah menjadi desimal, coba kita bagi ya, 5 kita bagi dengan 7, 0, kemudian 50 dibagi 7, 7 kali 7 49, masih 1, turun 0, 10 dibagi 7, 1, berarti 5/7 0,71. Kemudian 6/9 adalah 2/3. Kalau kita sederhanakan, maka desimalnya adalah 0,67. Jadi jika diurutkan dari yang terbesar, maka ini 3/4 nomor 1, kemudian 5/7 nomor 2, nomor 3 ini 6/9, kemudian yang terakhir nomor 4 adalah 3/5. Jadi jawabannya adalah B. Urutan dari yang terbesar adalah 3/4, 5/7, 6/9, dan 3/5. Soal yang keempat, panitia kegiatan sosial menerima sumbangan terigu beratnya 21,3/4 kg dan 23,1/4 kg. Jadi total terigu sama dengan 21,3/4 ditambah 23,1/4. Kita jumlahkan untuk memudahkan, bilangan bulat dengan bilangan bulat, 21 ditambah 23 sama dengan 44. Kemudian 3/4 kita jumlahkan dengan 1/4 adalah 4/4. Kita jumlahkan, karena 4/4 sama dengan 1, maka total terigu adalah 44
ditambah 1 sama dengan 45 kg. Kemudian terigu ini akan dibagikan kepada warga. Jika setiap warga menerima 2,5 kg, berarti 45 kg tadi ini kita bagi kepada warga masing-masing 2,5 kg. 2,5 kita rubah menjadi pecahan biasa. 2 kali 2 4 ditambah 1 berarti 5/2. Berarti 45 dibagi 5/2 sama dengan 45 dikali 2/5. 45 dibagi 5 berarti 9. 9 kali 2 sama dengan 18. Jadi banyaknya warga yang menerima sumbangan terigu adalah 18 orang. Jawabannya adalah B. Soal yang kelima, hasil dari dalam kurung 27/2 dipangkat min 1/3 adalah titik-titik. Ingat rumus di kelas 7, jika ada bilangan berpangkat misal X pangkat A kemudian dipangkatkan lagi dengan B, maka pangkatnya dikali, berarti X dipangkat A dikali B. Kita terapkan 27/2 dipangkat min 1/3, berarti 27 pangkatnya dikali 2 dikali min 1/3 sama dengan 27 pangkat min 2/3. Kemudian kita rubah 27 menjadi berapa pangkat 3, sama dengan 27 3 pangkat 3 kita pangkatkan dengan min 2/3 sama, jika ada bilangan berpangkat dipangkat lagi maka pangkatnya dikali, berarti 3 dipangkat 3 kali min 2/3. Kita coret 3 dengan 3, maka tersisa 3 dipangkat min 2. Ingat, misalkan kita punya bilangan X dipangkat min A, maka menjadi positif 1/X pangkat A. Jadi 3 pangkat min 2 sama dengan 1/3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi 1/3 pangkat 2 sama dengan 1/9. Jawabannya adalah B. Soal yang keenam, hasil dari 3 akar 2 dikali akar 75 dibagi akar 54 adalah titik-titik. Kita tulis kembali 3 akar 2 dikali akar 75 dibagi menjadi per akar 54. Kemudian kita sederhanakan. Di sini ada akar 2, di bawah ada akar 54. Kita bagi akar 2 dengan akar 2. Akar 2 dibagi akar 2, 1 tidak usah ditulis. Akar 54 dibagi akar 2 masih dalam bentuk akar, berarti 27. Saya ulangi, akar 2 dibagi akar 2, 1 tidak usah ditulis. Akar 54 dibagi akar 2 masih akar 27. Kemudian akar 75 dibagi akar 27. Kita sederhanakan, kita bagi dengan akar 3. Akar 75 dibagi akar 3 berarti akar 25. Kemudian akar 27 dibagi akar 3 tersisa akar 9. Kita tulis berarti 3 masih akar 25 berarti sama dengan 5 dibagi akar 9 berarti 3. 3 kita bagi dengan 3 jadi tersisa 5. Jawabannya adalah B. Soal yang ketujuh, diketahui S adalah himpunan 0, 1, 2 sampai dengan 10. Kemudian himpunan K adalah 0, 1, 2, 3, 4, 6, dan 7.
dan L adalah himpunan 1, 3, 5, 7, dan 9. Pertanyaannya, komplement dari K min L adalah titik-titik. Langkah pertama, kita harus mencari K min L terlebih dahulu. K min L adalah anggota K yang bukan anggota L. Kita lihat, karena di sini L ada 1, berarti kita coret. 3 di sini ada, kita coret. 5, 7 di L ada, berarti kita coret. Kemudian 9 tidak ada. Jadi K min L adalah anggota K yang bukan L. Tersisa himpunan 0, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 6. Langkah kedua, baru kita mencari K min L, kita komplement atau komplement dari K min L. Komplement dari K min L artinya anggota S yang bukan K min L. Saya ulangi, K min L komplement adalah anggota dari S yang bukan K min L. Kita lihat, K min L ada 0, berarti kita coret. 2 kita coret, 4 kita coret, dan 6 kita coret. Jadi K min L komplement adalah himpunan, berarti 1, 3, 5, 7, 8, 9, dan 10. Jadi jawabannya adalah D. Soal ke-8. Soal berikut adalah soal cerita bentuk himpunan. Maka langkah pertama kita gambar diagram Venn. Kemudian kita baca soalnya dari atas. Dari hasil angket pilihan ekstrakurikuler 40 siswa, diketahui 25 siswa memilih ekstrakurikuler musik. Berarti yang kiri kita misalkan M. Kemudian 22 siswa memilih ekstrakurikuler sepak bola. Yang kanan kita misalkan SB sepak bola. Dan 5 siswa tidak memilih musik maupun sepak bola. Berarti di luar kotak, di luar lingkaran, karena tidak memilih musik maupun sepak bola. Jadi yang memilih keduanya belum diketahui, kita tulis X. Maka yang hanya memilih musik berarti yang di kiri ini 25 min X. Kemudian yang di sebelah kanan yang hanya sepak bola 22 min X. Karena satu kelas adalah 40 siswa, kita jumlahkan berarti 25 min X ditambah X ini ditambah 22 min X ditambah 5 sama dengan satu kelas 40. Min X ditambah X 0, kita hapus. 25 ditambah 22 47 ditambah 5 berarti 52 min X sama dengan 40. Kita pindah X nya di kanan, berarti 52 dikurangi 40. Jadi X sama dengan 52 dikurangi 40, 12. Kita tulis X 12, berarti yang hanya musik 25 dikurangi 12, 13 anak. Kemudian yang hanya sepak bola 22 dikurangi 12 sama dengan 10. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Banyak siswa yang memilih hanya ekstrakurikuler sepak bola. Berarti yang hanya sepak bola berjumlah 10 anak. Jadi jawabannya A. Soal yang ke-9. Perhatikan pernyataan berikut. Terdapat 4 pernyataan. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Untuk mempermudah, kita kalikan yang kanan agar ketemu yang kiri. Pernyataan yang pertama, berarti 2x plus 3 dikali 2x min 3. Kita jabarkan 2x, kita kalikan yang kanan ini 2x min 3. Kemudian ini plus 3, kita kalikan 2x min
3. 2x kita kalikan 2x min 3, dan plus 3 kita kalikan 2x min 3. Ini sama dengan 2x dikali 2x berarti 4x kuadrat, 2x dikali min 3 min 6x, 3 dikali 2x plus 6x, 3 dikali min 3 berarti min 9, min 6x ditambah 6x berarti 0, tersisa 4x kuadrat min 9. Jadi pernyataan nomor 1 bernilai benar. Kemudian pernyataan yang kedua sini ya, sama dengan langkah pertama, kita kalikan ini 2x dengan x plus 1, kemudian min 3 kita kalikan dengan x plus 1. 2x dikali x berarti 2x kuadrat, 2x dikali plus 1 plus 2x, min 3 dikali x min 3x, min 3 dikali plus 1 berarti min 3. Jadi 2x kuadrat plus 2x min 3x, tersisa min x, ini min 3. Apakah sama dengan pernyataan 2? Berbeda ya, karena di sini plus x, di sini min x. Jadi pernyataan kedua bernilai salah. Kemudian pernyataan yang ketiga, sama langkahnya, x plus 3 dikali x min 2 berarti x, kita kalikan x min 2, kemudian plus 3 kita kalikan x min 2. Kita uraikan, x dikali x berarti x kuadrat, x dikali min 2 min 2x, plus 3 dikali x plus 3x, kemudian 3 dikali min 2 min 6. Jadi x kuadrat min 2 ditambah 3x, maaf, min 2x ditambah 3x berarti plus x min 6. Apakah sama dengan pernyataan x kuadrat plus x min 6? Jadi 3 sama, bernilai benar. Kemudian yang keempat, kita jabarkan lagi, x min 5 dikali x plus 1 berarti x dikali x plus 1, kemudian min 5 dikali x plus 1, x dikali x kuadrat, x dikali plus 1 berarti plus x, min 5 dikali x berarti min 5x, min 5 dikali plus 1 berarti min 5, berarti x kuadrat plus x min 5x min 4x min 5. Apakah sama dengan pernyataan? Salah ya, di sini plus 4x, hasil perkaliannya min 4x. Jadi pernyataan 4 bernilai salah. Jadi pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah B. Soal ke-10. Jika K merupakan penyelesaian berikut, maka nilai 3K plus 5 sama dengan titik-titik. Langkah pertama, kita cari nilai K terlebih dahulu. Kita tulis 2 kurung buka 3x min 5 plus 3 sama dengan 3 kurung buka 4x plus 2 min 1. Kita uraikan, 2 dikali 3x berarti 6x, 2 dikali min 5 min 10 ditambah 3 sama dengan 3 dikali 4x 12x, 3 dikali plus 2 berarti plus 6 min 1. Kita sederhanakan, 6x min 10 ditambah 3 berarti min 7 sama dengan 12x, 6 dikurangi 1 berarti plus 5. Kemudian kita kelompokkan, x nya di sebelah kiri semua, 6x turun,
12X ke kiri menjadi min 12X sama dengan 5 turun min 7 di kiri, di kanan menjadi plus 7. 6X dikurangi 12X berarti min 6X sama dengan 5 ditambah 7 12, berarti X sama dengan 12 dibagi min 6 sama dengan min 2. Jadi nilai X adalah K, maka K sama dengan min 2. Kita tulis K sama dengan min 2. Pertanyaannya nilai 3K plus 5. Jadi 3K plus 5 sama dengan K nya kita ganti min 2. 3 dikali min 2 ditambah 5. 3 dikali min 2 min 6 ditambah 5 sama dengan min 1. Jadi jawabannya adalah B. Soal ke-11. Perbandingan uang Ferrer, Safa, dan Maisa adalah 4 banding 3 banding 2. Berarti Ferrer 4, Safa 3, dan Maisa 2. Jika jumlah uang Ferrer dan uang Safa Rp42.000, maka jumlah uang mereka bertiga adalah titik-titik. Yang ditanyakan adalah jumlah uang mereka bertiga. Kita misalkan X, berarti X realita jumlah uang mereka bertiga, kita bandingkan perbandingannya berapa jumlahnya, 4 tambah 3 tambah 2 berarti 9 sama dengan yang diketahui jumlah uang Ferrer dan uang Safa, berarti kenyataannya 42.000 dibanding berapa perbandingan jumlah Ferrer dan Safa, 4 dan Safa 3 berarti 7. Jadi X sama dengan kita gunakan perkalian silang, berarti 9 dikali 42.000 dibagi 7 ya. 9 kali 42.000 dibagi 7. 42 dengan 7 kita sederhanakan masih dapat 6. Kemudian 9 dikali 6 54, nolnya masih 3. Jadi X adalah jumlah uang mereka bertiga sama dengan 54.000. Jawabannya A. Soal ke-12. Soal ini adalah soal cerita tentang perbandingan berbalik nilai, yaitu mencari pekerja tambahan. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan dengan dua cara. Cara yang pertama, cara yang sering digunakan tetapi agak panjang. Kita baca soalnya. Proyek perbaikan jalan selesai selama 30 hari dengan pekerja 15 orang. Berarti 15 pekerja selesai dalam 30 hari. Setelah 6 hari pelaksanaan, berarti sudah bekerja 6 hari, maka sisa harinya 24 hari, pekerjanya masih 15. Kemudian karena sesuatu hal pekerjaan terhenti selama 4 hari, berarti dikurangi 4 hari lagi, sisa harinya masih 20. Kemudian yang ditanyakan adalah pekerja tambahan. Sebelum mencari pekerja tambahan, kita mencari pekerja agar proyek selesai dalam 20 hari. Berarti harusnya 15 pekerja dalam 24 hari harus dikerjakan P pekerja dalam 20 hari. Berarti P sama dengan 15 dikali 24 dibagi 20. 15 dengan 20 kita bagi 5, berarti ini 3, yang bawah 4. 24 dibagi 4 masih 6 di atas. Jadi P sama dengan 3 dikali 6 18. Jadi tambahan pekerja jelas, karena P 18 pekerja, maka tambahannya 18 dikurangi 15 sama dengan 3 pekerja. Kemudian cara 2,
cara yang pasti lebih disukai. Pekerja tambahan, misalkan ini A, ini Pak Aziz ya, A misalkan, berarti A pekerja tambahan, rumusnya adalah terhenti dibagi sisa hari dikali jumlah pekerja. Kita masukkan terhentinya berapa hari, berarti 4 hari, per sisa harinya mula-mula 30 hari, kemudian bekerja ini sudah 6 hari, kurangi 6, terhenti 4 hari, kurangi 4 lagi, sisa harinya 20. Kita masukkan per 20 dikali pekerja, jumlahnya adalah 15. Kita sederhanakan 4 dengan 20 dibagi 4 masih 5 di bawah, berarti A 15 dibagi 5 sama dengan 3. Isinya sama ya, jadi jawabannya adalah B. Soal ke-13. Pak Hadi membeli sepeda motor bekas, kemudian sepeda motor tersebut dijual dengan harga 12 juta rupiah dan mengalami kerugian 20%. Karena rugi, pasti harga belinya lebih tinggi. Pertanyaannya, berapa harga beli sepeda motor tersebut? Jawab. Untuk mencari harga beli atau harga mula-mula, rumusnya adalah 100 per 100, karena rugi berarti dikurangi persentase rugi dikali harga jual, berarti 100 per 100 dikurangi, karena ruginya 20%, berarti 100 dikurangi 20 sama dengan 80, berarti per 80 dikali harga jualnya 12 juta rupiah. Kita sederhanakan 100 dengan 80 dibagi 20, berarti 5 di atas, 4 di bawah. 12 dibagi 4 masih 3, berarti 5 dikali 3 15, nolnya masih 6. Jadi harga beli sepeda motor tersebut adalah 15 juta. Jawabannya C. Soal ke-14. Ani menabung sebesar 800.000 pada suatu bank yang memberikan suku bunga tunggal 16% per tahun. Pada saat diambil, tabungan Ani menjadi 992.000 rupiah. Lama Ani menabung adalah titik-titik. Rumusnya sebagai berikut, berarti bunga dalam rupiah sama dengan N, berarti lama menabung per 12 dikali bunga per tahun per 100 dikali tabungan awal. Yang pertama, kita mencari bunga dalam rupiah, karena mula-mula 800.000 menjadi 992.000, maka bunganya 992.000 dikurangi 800.000 sama dengan 192.000 rupiah. Kita masukkan bunganya 192.000 rupiah sama dengan N, lama menabung ditanya, berarti masih N per 12, bunganya per tahun diketahui 16%, berarti 16 per 100, tabungan awalnya 800.000. Kemudian kita sederhanakan, kiri dibagi 1000 berarti 03 hilang, kanan dibagi 1000 03 hilang. Kemudian satu ruas, ini 02 dicoret dengan 02, satu ruas atas dengan bawah. Kemudian 16 dengan 12 dibagi 4, berarti masih 4, yang bawah masih 3, berarti tersisa 192 sama dengan 4 kali 8 32 N per 3, jadi N sama dengan
Ini 192 dikali 3 dibagi 32. 192 dibagi 32 masih 6. Jadi N sama dengan 6 dikali 3 sama dengan 18. Jadi jawabannya C, 18 bulan. Soal ke-15. Ukuran sudut A sama dengan 4x plus 11 dan sudut B 2x plus 7. Jika kedua sudut tersebut saling berpenyiku, maka ukuran sudut A adalah titik-titik. Dua sudut yang saling berpenyiku, maka jumlahnya 90 derajat. Berarti sudut A ditambah sudut B karena saling berpenyiku, jumlahnya 90 derajat. Sudut A berarti 4x plus 11 ditambah sudut B 2x plus 7 sama dengan 90. Kita sederhanakan, 4x ditambah 2x berarti 6x, 11 ditambah 7 18 sama dengan 90. Jadi 6x sama dengan 90 dikurangi 18. 6x sama dengan 90 dikurangi 18 72, maka x sama dengan 72 dibagi 6 sama dengan 12 derajat. Pertanyaannya adalah besar sudut A. Karena sudut A sama dengan 4x plus 11, maka 4 x nya 12 kita masukkan ditambah 11. 4 dikali 12 48 ditambah 11 sama dengan 59 derajat. Jadi jawabannya adalah A. Soal ke-16. Perhatikan gambar. Besar sudut EFB adalah titik-titik. Yang ditanya ini EFB. Perhatikan, ini adalah dua garis sejajar yang dipotong transversal. Karena sudut GFC 80 derajat, maka sudut BCF juga sama 80 derajat karena dalam berseberangan. Kemudian BCF adalah segitiga sama kaki. Jadi sudut alasnya ini sama. Segitiga jumlah sudutnya 180. 180 dikurangi 80 masih 100 dibagi 2 berarti sini 50, yang atas 50 derajat. Kemudian pertanyaannya besar sudut EFB. Tadi ini perhatikan, EFB dengan CBF adalah dua sudut yang dalam berseberangan, berarti besarnya sama, yaitu 50 derajat. Jadi jawabannya A. Soal ke-17. Diketahui keliling sebuah persegi panjang 40 cm. Jika selisih panjang dan lebarnya 4 cm, luas persegi panjang tersebut adalah titik-titik. Yang pertama diketahui keliling. Keliling rumusnya adalah 2 kurung buka P plus L, nilainya sama dengan 40 cm. Kemudian kita bagi 2, kiri dibagi 2, kanan dibagi 2, maka tersisa P plus L sama dengan 40 dibagi 2, 20. Pada pernyataan berikutnya, selisih panjang dan lebar 4 cm. Berarti panjang dikurangi lebar, selisihnya adalah 4 cm. Kemudian kita jumlah, P ditambah P berarti 2P, L ditambah min L 0, habis, sama dengan 20 ditambah 4 24. Jadi P sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian kita cari L. Jelas? P min L sama dengan 4 atau P plus L sama dengan 20. Berarti
L sama dengan 20 dikurangi 12 sama dengan 8 cm. Yang ditanya adalah luas persegi panjang. Jadi luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 12 dikali lebarnya 8 sama dengan 96 cm persegi. Jawabannya adalah A. Soal ke-18. Perhatikan gambar berikut. Luas segitiga PGR adalah titik-titik. Berarti untuk mencari luas segitiga PGR, rumusnya adalah setengah dikali alas. Alasnya berarti GR, kemudian tingginya adalah ini PS. Untuk mencari GR sudah diketahui, berarti GR sama dengan 12 ditambah 16 sama dengan 28 cm. Tetapi kita belum mengetahui panjang PS. Berarti untuk mencari PS kita menggunakan rumus Pythagoras. PS kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 15 kuadrat 225 dikurangi 12 kuadrat 144 sama dengan 81. Jadi PS sama dengan akar 81 sama dengan 9 cm. Jadi PS kita tulis 9 cm. Kemudian kita masukkan luas segitiga PGR berarti setengah, GR nya 28, kemudian PS nya 9. Setengah kali 28 berarti 14 dikali 9 sama dengan 126 cm persegi. Jawabannya adalah D. Soal ke-19. Gambar di bawah menunjukkan pola yang disusun dari batang lidi. Berarti pada pola pertama tersusun dari 3 lidi. Kemudian pada pola kedua ada 5 lidi, pola ketiga ada 7 lidi, dan pola keempat ada 9 lidi. Berarti setiap pola selalu bertambah 2 lidi, atau dengan kata lain bedanya adalah 2. Pertanyaannya adalah banyak lidi pada pola ke-10. Berarti pola ke-10 atau U10 sama dengan kita memiliki model U4. Ini adalah pola keempat atau U4 sama dengan 9. Jadi pola ke-10 dari pola keempat kita harus menambahkan 6 langkah. Berarti 6 dikali langkahnya adalah beda 2. U4 diketahui 9 ditambah 6 dikali 2 12 sama dengan 21. Jadi jawabannya adalah C. Soal ke-20. Suatu bakteri dapat membelah diri menjadi 3 setiap 13 menit. Jika banyak bakteri mula-mula berjumlah 20, diperlukan waktu T agar jumlah bakteri menjadi 14.580. Berarti mula-mula pada T0 jumlah bakteri adalah 20. Kemudian setiap 13 menit membelah menjadi 3 kalinya. Pada menit ke-13 3 kalinya berarti 60. Kemudian 13 menit lagi berarti 26, 3 kalinya 180. 13 menit lagi berarti 39, 3 kalinya ini kalikan 3 4 berarti 5 540. Kemudian tambah 13 menit lagi menjadi menit ke-52, maka 3 kalinya kita kalikan 2 16 berarti 162 ditambahi 0 1. Kemudian 13 menit lagi berarti menit ke-65, ini 3 kalinya menjadi 6 8 sini 4 4 8 6 0.
kemudian tambah 13 menit lagi, berarti menit ke 78. 3 kalinya kita kalikan 3, 8 masih 1, 5 masih 2, 14. Berarti udah genap 14.580. Kita hapus ini agar bersih. Kemudian ini jika bakteri tersebut membelah diri menjadi 3 setiap 26 menit, banyaknya bakteri setelah T adalah titik-titik. Berarti banyaknya bakteri setelah 78 menit jika membelahnya 26 menit sekali. Berarti mula-mula 0, 20 bakteri, karena membelahnya 26 menit berarti 26, kemudian 26 lagi 52, 26 lagi 78. Ternyata hanya membelah 3 kali, berarti kalikan 3, ini 60, kalikan 3, 180, kalikan 3, 540. Jadi jumlah bakteri, jika bakteri membelah diri 3 setiap 26 menit sekali adalah 540. Jawabannya D.